Tadi ketika kita merayakan upacara cahaya, hujan tiba-tiba turun dengan deras. Apakah masih hujan di luar? Oh, tidak ada yang tahu karena kami di dalam begitu ya. Yang di luar tidak bisa memberitahu saya. Baik, tidak apa-apa ya. Ada sesuatu yang mengagetkan. Dan persis minggu pagi 2000 tahun lalu itu juga sesuatu yang mengagetkan. Di dalam Injil dikatakan begini. Menjelang menyingsingnya fajar hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Apakah mereka kurang kerjaan? Jelas tidak. Mereka pergi pagi-pagi karena apa? Mereka buru-buru memakamkan Yesus pada hari Jumat karena itu mau mendekati hari Sabat. Ya, jadi mereka sembarangan begitu ya, mungkin ditata seadanya begitu ya. Yang penting harum apa segala macam. Pagi-pagi hari Minggu mau datang mau merapikan segala sesuatunya, begitu ceritanya. Tapi yang mereka temukan adalah sesuatu yang sungguh-sungguh mengagetkan dalam hidup mereka. Dan kekagetan mereka itu punya dampak transformatif di dalam hidup mereka. Anda lihat, kalau kita mulai dengan peristiwa cahaya, Anda tahu bahwa apa? Dari segala sesuatunya Tuhan itu menciptakan, bacaan pertama, ya. Dari kegelapan menjadi terang, dari ketidaktahuan kita nanti menjadi pemahaman. Lalu kita juga diperdengarkan soal perbudakan, dari perbudakan Mesir menjadi negara bangsa yang merdeka, ya. Lalu juga dari dosa dan diampuni oleh Tuhan di dalam kisah Yehezkiel. Dan terakhir kita tahu oleh karena kematian Kristus lalu kita semua dibawa kepada kehidupan baru. Menarik ya, karena saya mau punya pesan satu saja, tapi harap diingat baik-baik ya. Tuhan itu menciptakan kita semua untuk mendapatkan keselamatan. Dan keselamatan itu bukan hasil upaya jeripaya kita manusia, tetapi pemberian secara cuma-cuma di dalam diri Yesus Kristus kepada kita semua. Nah, kita itu seringkali lupa bahwa selamat itu sebuah pemberian. Kita itu hidup seperti ini. Ini pemantik ini ya. Nah, ya Anda lihat ini nyala enggak? Nyala ya. Kita itu seperti pemantik yang merasa punya gas sendiri di dalam, bisa hidup seenak kita dan kemana-mana bisa hidup. Ya, mau kerja ini hasilnya bagus gitu ya. Percaya diri, mencapai banyak hal dalam hidup, optimis, ceria, populer, apa segala macam. Benar nggak? Ya, menarik ya. Nah, kadang-kadang kita lupa bahwa apa? Ternyata kadang-kadang kita punya hidup itu ternyata tidak hanya di udara begini ya. Kadang-kadang kita punya hidup itu masuk dalam lubang, benar nggak? Ya, sudah masuk lubang-lubangnya macam-macam, datang masalah yang membebani, kehilangan pekerjaan gitu ya. Nanti kalau basah dibersihin ya gitu ya. Kehilangan pacar gitu ya. Pinjol tak terbayar gitu ya. Nah, ya kalau sekarang kan setan hijau, orange dan biru itu kan banyak pinjolnya ya. Kadang-kadang anak muda seringkali lupa pinjol, akhir bulan uang gua kagak bisa bayar ya. Terlilit utang karena judol ya. Ditinggal follower IG dan TikTok, itu juga merupakan sebuah penderitaan ya, masalah ya. Penghasilan berkurang tapi tuntutan anak istri tetap bahkan nambah ya. Istri ke salon nggak habis-habisnya gitu ya, keluhannya bapak-bapak ya. Skripsi tak kunjung selesai. Nilai kuliah Nasakom, tahu Nasakom? Nasib 1 koma ya. Di tengah semua masalah itu Anda bisa tahu bahwa apa? Anda yang percaya diri, populer lah, optimis lah, ya, merasa diri besar, berbahagia, tidak lagi bisa bercahaya, mati. Benar ya? Ada yang mau nyoba? Kalau bisa ngidupin, saya bayar 1.000 rupiah, ya.
Nggak ada yang mau nyoba nih ya. Saya suka loh kalau ada umat yang berpartisipasi dalam homili Romo. Karena kita tidak bisa, lalu kita itu seringkali pudar. Kalau sudah begini masuk dalam lubang kosong gitu ya, habis hidup kita, depresi lah ya, mau bunuh diri, self harm ya, gila ya, kan nggak karu-karuan hidup kita ya. Kita itu seakan-akan lupa apa yang ditunjukkan di dalam peristiwa kita hari ini. Anda bisa lihat ya, gereja buat simbol itu, Anda tahu apa maksudnya? Anda tahu Anda itu sejak awal mula sudah dicipta Tuhan dengan amat baik, dan Tuhan menentukan keselamatan bagi Anda dan Dia mau memberinya kepada Anda. Masalahnya kamu berdosa, itu saja, kamu lupa sama Tuhan. Jadi antidot atau obatnya apa dari semuanya itu? Anak-anak muda, itu lilin Paskah di situ simbolnya Kristus cahaya dunia hari ini ya. Anda percaya tidak ya? Maka kalau Anda sedang berbeban berat, punya masalah kayak begini, api tidak mau keluar, tidak mau kerja apa-apa, padam, mungkin saatnya Anda ingat, di malam Paskah kita diingatkan kembali rencana keselamatan Tuhan di dalam hidup kita. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Ya cari yang merencanakan itu. Nah, carinya gimana? Nih saya tunjukin. Ketinggian. Nah, bagaimana nyala? Mati lagi. Nyala lagi. Mati lagi. Jadi syaratnya apa? Harus cari sumber cahayanya. Siapa sumber cahaya kita? Kristus cahaya dunia. Setiap kali kita datang kepada Dia, kita datang kepada sumber cahaya itu, saudara-saudariku. Ya, menarik ya. Ini ketinggian ya, jadi butuh bantuan gitu ya. Nah kalau Kristus kadang-kadang terlalu jauh, sampai aku merasa kok gak ada siapa-siapa lagi dalam hidupku. Ya, Kristus jauh di atas, aku gak bisa ngapa-ngapain. Apa yang Anda lakukan, saudara-saudariku? Saya tunjukin satu hal. Yang di bawah masih ada, ya. Apa ini atau menyimbolkan apa? Gereja. Datanglah kepada gereja ketika kamu merasa bahwa kamu tidak bisa bernyala lagi dan hidup di dalam kegelapan. Entah itu kegelapan karena masalah atau karena dosa. Kalau Kristus terasa jauh dan tinggi, datanglah kepada gereja. Jangan lupakan gereja. Ya. Menarik ya. Oke, cukup dulu ya. Nah, kadang-kadang ya kita itu lupa dengan cahaya aslinya, tapi kalaupun ingat, lupa bahwa kita punya tugas lain. Ya, kalau kita sudah bernyala di sana, kita harus bawa nyala itu kepada yang lain juga. Ini masih mati nih. Hidup. Anda punya tugas satu. Bahwa cahaya yang Anda dapatkan dari Kristus itu, ya, jangan berhenti di Anda saja. Bawa cahaya yang dari Kristus melalui gereja itu kepada orang yang butuh, lalu bercahaya.
Anda punya tugas itu. Ingat, Anda semua, kita semua dicipta Tuhan amat baik dan Tuhan merencanakan keselamatan di dalam hidup kita. Tidak ada satu masalah atau satu dosa pun yang bisa memutus tali cinta Tuhan kepada kita. Tapi syaratnya satu, kita harus datang kepada Kristus sang sumber cahaya itu. Kalau kita sudah menemukan Kristus, jangan lupa bahwa cahaya yang kita dapatkan dari Kristus, kadang-kadang melalui gereja, itu kepada orang yang membutuhkan. Cukup, pesannya jelas. Nanti pulang gak usah main korek api ya, gitu ya. Saudara-saudari, saya mau menutup homili saya dengan sedikit pantun. Ya, tapi sebelum pantun, saya bilang begini. Apa tanda bahwa di hatimu ada Kristus sang cahaya itu? Dari pesimis Anda bisa berharap. Dari meringkuk dalam kegelapan Anda berjalan menuju terang. Dari dekat dengan kematian menuju kepada kehidupan. Dari yang berdosa berbalik kepada kasih Allah. Dari yang lesu dan berbeban berat menjadi orang yang ulet dan terus berjuang. Dari yang tak peduli menjadi orang yang mencintai. Itu tanda orang yang mencari Kristus dan menimba sumber cahaya itu dan membawa cahaya itu ke dalam dunia yang ada di dalam kegelapan dan penuh keprihatinan. Cukup, ini pantunnya. Di katedral misa Paskah saat senja, kenapa harus ada cakepnya? Saya ulangi, gak usah cakep-cakepan ya. Di katedral misa Paskah saat senja, dari gelap menuju terang. Jika kasih Kristus ada dan bekerja, harapan kita takkan berkurang. Suasana kusyuk malam Paskah, tersentuh hatiku ya teman. Semoga kita berlimpah berkah, walau prihatin tetapi tetap beriman. Masih satu lagi. Bersama-sama kita bersuka cita karena kita semua murid Kristus. Bawalah ke dunia harapan dan cinta sebagai sahabat Yesus yang diutus. Selamat Paskah. Tidak boleh tepuk tangan ya. Terima kasih.